Shalom sekali lagi, selamat sore yang di bagian barat, selamat malam yang bagian timur. Terima kasih kepada saudara-saudara dari PIT yang memberi kesempatan untuk saya boleh berbagi hari ini. Terima kasih kepada Romo Manek dari Keva Menanu. Ya, pertama kali saya ke Keva Romo tahun 79. Itu naik auto dari Kupang, punggung bengkok-bengkok. Pantat jadi tipis, jauh sekali, aduh. Ya, itu tahun 79. Baik, ya. Terima kasih Romo boleh bergabung di sini bersama kita semuanya. Ya, cuma nanti kepada seluruh saudara khususnya host, saya harus segera keluar karena saya ada Zoom lagi. Ya, saya bilang pada panitia saya akan terlambat untuk gabung nanti, seharusnya jam 17.30. Tapi nggak apa-apa, saya sudah minta izin mereka. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin kita merayakan 75 tahun kemerdekaan bangsa kita. Ya, walaupun kita masih sedih karena kita masih dijajah dalam bentuk khususnya intoleransi yang sangat berbahaya, kita terus berjuang. Tapi di sisi baiknya, kita bersyukur Tuhan memberikan kekuatan, hikmat, kemampuan, wibawa kepada presiden kita yang luar biasa. Sungguh itu anugerah Tuhan. Kita terus berdoa supaya para menteri, para pembantu presiden, dan semua anggota dewan, anggota DPR, wakil-wakil rakyat tetap takut akan Tuhan. Korupsi belum selesai, kita terus berjuang untuk itu. Kalau boleh saya usul koruptor jangan disebut koruptor lagi, langsung aja diganti perampok supaya lebih keren kedengarannya. Kalau koruptor itu terlalu halus, maaf kalau boleh ada yang menyampaikan ke pemerintah usul yang baik. Oke, saudara, kenapa saya harus bicara ini? Bercocok tanam berpola Alkitab, farming God's way, kita harus melihat ya fakta ini. Papa di surga itu sangat bertanggung jawab kepada umat manusia. Nanti kita akan lihat dalam kitab Ulangan, betapa Tuhan itu bertanggung jawab kepada umat manusia. Kasihnya luar biasa untuk menyediakan makanan buat kita semuanya. Ingat dalam Kejadian 1, sebelum ada manusia, Papa sudah memberikan yang gratis kepada manusia. Dua hal yang gratis. Satu, tanah, bumi ini, tanah itu gratis. Yang kedua, benih. Itu ditulis jelas dalam Kejadian 1, sebelum ada manusia. Nah, sebetulnya kalau manusia mengelolanya dengan baik, maka manusia nggak akan kekurangan. Kalau hari ini nanti saudara akan belajar rotasi tanaman, betul, kita akan melihat itu. Nah, saya akan cerita sedikit. Ada 3 negara di dunia yang merdekanya di bulan yang sama dan tahun yang sama, cuma tanggalnya beda. Jepang tanggal 6 Agustus 45 setelah bom atom itu. Indonesia 17 Agustus 45. Lalu Jerman akhir Agustus 45 ditandai dengan kematian Hitler. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, 3 negara ini merdeka di tahun yang sama, membentuk negara baru di tahun yang sama, di bulan yang sama. Ada 4 perbedaan yang kita akan melihat secara fakta dan sejarah. Dari 3 negara ini kita melihat luas wilayah dan sumber daya alam. Ayo kita lihat dari 3 negara ini. Indonesia tahun itu, walaupun Papua belum masuk ke Indonesia tahun 45, tapi kita lihat luas wilayah Indonesia tetap lebih besar dibanding Jerman. Apalagi waktu itu Jerman masih terbagi 2 dengan Jerman Timur, juga dengan Jepang. Luas wilayah kita luar biasa. Yang kedua, masih tanah ya, masih yang pertama sumber daya alam. Kita melihat Indonesia ini sumber daya alamnya luar biasa.
Jepang lebih lumayan dibanding Jerman. Apalagi dengan 4 musim di 2 negara itu, mereka bertani, mereka bertanam, nggak bisa sepanjang tahun seperti Indonesia. Nomor 2, Indonesia ini menang perang. Tapi Jerman, Jepang itu kalah perang. Nah, dalam aturan internasional, yang kalah perang harus membayar kepada negara yang mereka kalahkan. Nah, Indonesia itu dapat kompensasi dari Jepang waktu itu. Nah, jadi seharusnya Indonesia ini luar biasa karena menang perang. Mereka kalah perang, hancur lagi. Negara Jerman hancur, Jepang juga hancur. Indonesia luar biasa. Nomor 3, jumlah penduduk. Ya, maaf, nomor 4. Ya, tadi nomor 1 luas wilayah, 2 sumber daya alam, 3 kalah perang, yang 2 Indonesia menang perang. Yang keempat, jumlah penduduk. Walaupun waktu itu Indonesia pun belum sebanyak sekarang, tapi tahun 45 Indonesia jauh lebih banyak penduduknya daripada Jerman dan Jepang. Nah, ini pertanyaan kita. Dari 3 negara ini, ternyata Jepang dan Jerman bangkit lebih dulu. Tahun 51 dunia mencatat Jerman dan Jepang bangkit dalam teknologi, dalam kemajuan. Luar biasa. Dari tahun 51 terus meningkat sampai hari ini. Kenapa Indonesia tertinggal? Ya, ada banyak faktor tentunya, kita nggak membahas itu. Tapi satu yang kita akan bahas, sambil kita masih dalam suasana memperingati kemerdekaan negara kita 75 tahun itu. Saudara, kita lupa kalau negara kita ini negara agraris, negara pertanian, tanah yang subur. Tidak kebetulan hari ini Romo Vincent Manek ikut. Saudara, maaf kalau saya pakai kalimat ini, setandus-tandusnya tanah Timor, Pulau Timor. Tapi sejarah mencatat ribuan tahun ritual keagamaan di India dan di Tiongkok sangat tergantung dengan kayu cendana dari Timor. Saudara, di dunia ini tercatat kayu cendana terbaik itu dari Timor. Maka itu sampai hari ini disebut Nusa Cendana. Pertama kali Romo Vincent saya menginjakkan kaki di Timor tahun 79. Saya kaget. Begitu melihat dari jendela pesawat. Waktu itu saya naik pesawat Mandala tahun 79. Saya kaget. Wah, ini tanah hitam di mana-mana seperti kebakar. Ternyata itu karang. Tapi dari bandara waktu itu Penfui, belum sebut El Tari, ya tahun 79. Kaget di beberapa halaman rumah saudara-saudara kita di Kupang itu tumbuh sayur kol, ya. Wah, ini luar biasa. Terus saya bisa makan apel yang enak sekali. Ternyata saudara yang belum tahu Timor akan kagum. Di celah-celah karang itu Tuhan ajaib menumbuhkan sayur-sayuran. Nah, ini fakta. Bagaimana Nusantara ini sangat diberkati. Saudara, sejarah mencatat ribuan tahun pala, cengkeh, lada itu selalu muncul dari daerah timur Indonesia ini. Maluku contohnya. Luar biasa. Komoditi yang hebat. Zaman itu kalau saudara buka sejarah, 1 kilo pala itu harganya senilai 14 ekor sapi. 1 kilo pala zaman itu. 1 kilo cengkeh zaman itu senilai dengan 50 gram emas. Wih, luar biasa. Itu sejarah.
Belum yang lain-lain lagi. Kita melihat kekayaan Nusantara ini. Nah, itulah bukti bahwa kita harus bersyukur. Tuhan sangat sayang Indonesia ini. Nah, sekarang pengelolanya, ini masalahnya. Pengelolanya. Bersyukur kalau hari-hari ini muncul beberapa saudara kita di Indonesia mulai mikirkan pertanian ini. Dan dari kelompok kita PIT luar biasa. Pelayanan Indonesia Timur, puji Tuhan. Ayo kita bergerak bersama-sama dengan sejarah yang ada ini. Dan kita percaya betapa luar biasa, lihat sejarah. Salah satu pulau kecil ya yang ada di Maluku zaman sejarah rempah-rempah ini, itu Belanda berani nukar dari Inggris dengan pulau Manhattan di New York. Wah, waktu saya baca sejarah itu, wow, cuma sayang pulau itu sekarang gersang, sekarang tandus. Padahal abad itu pulau itu ditukar dengan pulau Manhattan yang sekarang jadi pusat dunia. Nah, ayo anak-anak muda bangkit, selidiki sejarah ini. Dan itu catatannya masih ada sampai hari ini. Maka saya percaya Tuhan Bapa di surga belum, kalau saya berkata kalimat ini jangan dibilang negatif. Tuhan belum akan meninggalkan Indonesia. Dan percaya Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan Indonesia. Karena dia sayang kita semuanya. Maka itu dengan pelayanan ini, gereja-gereja bergerak, kita bersyukur dalam program ini yang ke-6 kali masih ada cukup banyak kelompok-kelompok anak-anak Tuhan, gereja-gereja bergabung bersama-sama. Mari kita galakkan dengan para ahli, Insinyur Kacung, ya Pak Wisnu, aduh luar biasa. Dengan yang dari luar negeri, dari Amerika, dari Afrika, dari Thailand. Mari kita sama-sama bergerak. Baik, sekarang kita akan lihat Ulangan pasal yang ke-11. Ulangan pasal yang ke-11. Begini kata Tuhan, inilah bukti pemeliharaan Tuhan atas hidup kita umat manusia. Mulai ayat yang ke-8. Ya. Nah, judulnya menarik saudara. Judulnya menarik. Ulangan 11 ayat 8. Ketaatan mendatangkan berkat. Mari mulai hari ini semua kita melakukan sikap taat kepada hukum-hukum Tuhan yang tertulis di kitab suci ini. Taat itu mendatangkan berkat. Maaf, jadi gampang sekali kalau ada yang tidak dapat berkat, ya berarti sedang tidak taat. Nah, tapi begini ya saudara-saudara, kata berkat Tuhan jangan dikonotasikan itu uang dan kekayaan, tidak. Justru yang disebut berkat Tuhan adalah segala sesuatu yang tidak bisa didapat dari uang. Ini definisi berkat Tuhan. Terima kasih yang ngetik. Berkat Tuhan adalah segala sesuatu yang tidak bisa didapat dari uang. Apa saja yang bisa didapat dari uang itu bukan berkat Tuhan. Itu hukum alam. Siapa rajin pasti dia kaya. Siapa tekun dia pasti berhasil. Tapi kalau berkat Tuhan ini hanya satu, karena kita taat. Maka itu ada tulisan di dunia ini, what money can buy. Apa yang bisa dibeli dengan uang? Uang bisa beli buku-buku yang mahal, tapi uang gak bisa beli kepandaian. Uang bisa beli tempat tidur yang wah, sekian puluh juta, tapi uang gak bisa beli tidur yang nyenyak. Uang bisa beli obat-obatan, vitamin, suplemen yang mahal-mahal, tapi uang tidak bisa membeli kesehatan. Saya dari Spanyol ikut lewat Facebook saya.
Seselora, selamat pagi di sana. Ya. Uang bisa beli alat-alat entertain yang mahal-mahal. Tapi uang tidak bisa beli sukacita dan bahagia. Dan banyak lagi yang lain. Maka itu untuk Indonesia bisa diberkati Tuhan. Mari kita belajar taat kepada hukum-hukum Tuhan. Lalu kalimat kedua masih judul ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Kiranya dijauhkan Tuhan kutuk dari negeri kita yang tercinta. Ayat 8 mulai. Nanti kita baca sampai ayat yang ke-12. Jadi, kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Saudara, luar biasa. Satu-satunya buku di dunia yang tensesnya present tense itu cuma kitab suci kita. Maka itu di kitab suci ini selalu ada kata pada hari ini, sekarang. Nah, buku-buku yang lain itu buku sejarah. Karena ditulis dulu, pada waktu itu, nanti. Tapi firman Tuhan ini pada hari ini. Berarti ini present tense. Maka itu satu-satunya buku yang up to date. Yang berlaku sepanjang zaman. Yang ada kata pada hari ini. Bapak-bapak kami adalah pada hari ini. Wah, itu luar biasa. Sekarang. Ini janji yang luar biasa. Ya, saya ulangi, jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah, seluruh, nggak boleh sebagian. Perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat. Nah, ini ada kekuatan untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Ini nggak cuma untuk Kanaan, tapi untuk semua tempat. Ada manusia di situ. Ya, ayat 9. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Yahweh dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka dan kepada kepada nenek moyang. Maaf, saya salah ya. Saya ulangi 9. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Yahweh dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara, ini janji Tuhan dan saya percaya tanah Nusantara ini tanah yang kaya, yang subur, berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kau keluar, yang setelah ditabur dengan benih masih harus kau airi dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur. Nah, ini lucu sekali. Papa kita berfirman, saudara, berkat Tuhan untuk tanah di mana kita diam itu luar biasa. Ayat 11, tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah. Kita nggak ragu-ragu, Indonesia tanah yang bergunung-gunung. Bahkan Indonesia ini satu-satunya negara di dunia loh, saudara. Ya, satu-satunya negara di dunia yang gunung berapinya paling banyak. Maka itu orang-orang luar negeri itu heran melihat kita. Ya, Indonesia ini negara yang paling banyak gunung berapinya. Dan kita nggak takut tinggal di sini. Apalagi yang daerah Maluku, gunung berapinya banyak. Di Jawa ada berapa gunung berapi? Hari-hari ini Sinabung lagi meletus. Nah, gunung berapi kita tinggal di, maka itu disebut ring of fire, lingkaran api. Itu Indonesia. Tapi di situ ada kesuburan yang luar biasa, yang mendapat air sebanyak hujan
yang turun dari langit. Luar biasa berkat Tuhan untuk memberkati Indonesia. Nah, lihat ayat 12. Mari saudara dari PIT pegang Ulangan 11 ayat 12. Suatu negeri yang dipelihara oleh Yahweh Tuhanmu. Mata Yahweh Tuhanmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Nah, begitu akhir tahun selesai, kan kembali ke awal tahun. Maka awal tahun kembali mata Tuhan mengawasinya. Terima kasih Tuhan, begitu Engkau sayang Indonesia ini. Terima kasih. Nah, maka itu saudara-saudara, mari kita kelola tanah ini dengan takut akan Tuhan, ya, dengan taat kepada hukum-hukumnya dan perintah-perintahnya. Maka Tuhan akan menolong, ya, untuk kita diberkati dan menjadi berkat. Itu sungguh luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita semuanya, anak-anak Tuhan ini. Jadi gak usah takut untuk kelaparan, tidak perlu takut. Tuhan pasti bertanggung jawab untuk kita. Ayat terakhir, Kisah Rasul 17 ayat 26. Betapa telitinya Papa kita dan tiap-tiap wilayah di dunia ini, tiap-tiap bangsa yang mendudukinya diberi kemampuan yang luar biasa. Kisah Rasul 17 ayat 26. Begini firman Tuhan. Dari satu orang saja, ya, itulah Adam. Dari satu orang. Ia, Tuhan kita, telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Enggak cuma sekedar diperintah untuk mendiami. Lihat kalimat terakhir. Dan ini dia. Ia, Bapa di surga, telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Puji Tuhan untuk pembagian wilayah bangsa-bangsa. Puji Tuhan kita dilahirkan, ditempatkan di bumi Nusantara ini. Puji Tuhan yang di Afrika, yang ada di Amerika Selatan, Amerika Utara, Amerika Tengah, yang di Eropa, yang di Pasifik. Tuhan menentukan semuanya. Dan ada berkat di atas tanah yang Tuhan sediakan buat kita. Dengan benih biji-bijian yang akan memberi kita makan dan tidak akan kekurangan.